Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang baru tentang adab dalam bersafar. Di pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya kita membahas tentang masalah salam, kemudian masalah meminta izin, dan terakhir kita bahas tentang adab dan etika ketika seseorang bersin maupun dalam keadaan menguap. Pembahasan kita di subuh hari kini Kitabu Adabis Safar. Kitab atau pembahasan tentang adab-adab ketika bersafar. Semua ibu-ibu, lain buka daftar isi, cari tentang adab safar atau berpergian jauh. Bab yang ke-166, Babu istihbabil khuruj yaumal khamis wastihbabihi awwalun nahari. Babu istihbabil khuruj yaumal khamis wastihbabihi awwalun nahari. Bab dianjurkannya keluar untuk bersafar itu pada hari Kamis dan dianjurkannya berangkatnya di pagi hari. Di dalam pembahasan ko ada dua buah hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Kita bacakan terlebih dahulu. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yawm al-khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat menuju perang Tabuk pada hari Kamis. Dan beliau suka
untuk keluar bersafar itu pada hari Khamis. Disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj illa fi yaumil khamis. Dalam satu riwayat yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dikatakan bahawa jarang sekali Nabi SAW keluar untuk bersafar itu kecuali pada hari Khamis. Kemudian hadis yang kedua, wa an Sakhr bin Wada'at al-Ghamidi as-Sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار فأثر وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Dari Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi, salah seorang sahabat, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dan beliau apabila mengutus sariyah, pasukan perang, au jaishan, rombongan pasukan perang tadi, beliau mengutusnya di pagi hari. Sedangkan Sakhr, periwayat hadis ini, beliau adalah seorang pedagang yang mana dia mengutus, mengirim barang dagangannya atau kafilah dagangnya di pagi hari, maka dia pun menjadi sukses dan banyak hartanya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan diri kita itu setidak-tidaknya ada dua keadaan. Ada yang namanya dalam keadaan mukim, ada yang namanya dalam keadaan bersafar. Mukim itu adalah ketika kita berada di mana kita tinggal dan di daerah-daerah sekelilingnya. Dan safar itu adalah ketika kita berpergian jauh, keluar dari daerah awak. Nah, pembahasan ini termasuk pembahasan yang sangat penting, ya, dalam kajian fikih. Itu akan banyak kita temukan perbedaan hukum suatu ibadah karena berkaitan dengan seseorang apakah keadaannya mukim ko atau safar ko. Contoh dalam masalah salat. Masalah salat, seorang yang bukan dalam keadaan safar secara normalnya wajib melaksanakan salat sesuai dengan waktunya. Subuh jadi waktu subuh, zuhur pun mulai itu, asar, maghrib, isya seperti itu pula. Artinya baru boleh melaksanakan salat ketika lah dikumandangkan azan atau lah masuk waktu itu. Rakaatnya tak boleh dikurangi, tak boleh digabung-gabungkan. Tapi berbeda nanti ketika seseorang dalam keadaan safar, bolehlah namanya apa bu? Menjamak salat, menggabung antara zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan
Isya. Ada yang jamaknya jamak takdim, ada jamaknya jamak takhir. Nah kemudian tak sekadar jamak, dibolehkan pula, diberikan keringanan oleh Allah. Bahkan sebagian ulama menganggap lebih afdal, iaitu melakukan jamak dan qasar, mengurangi salat yang jumlah rakaatnya sampai menjadi 2. Artinya hendaknya cukup diberikan keringanan oleh Allah menjamak zuhur dengan asar, tapi yang zuhur asar yang awalnya ampe-ampe dikerajakan menjadi 2-2. Hendaknya sekadar cukup dengan menjamak, menggabungkan pelaksanaan salat maghrib dengan isya, bahkan dianjurkan mengqasar, menjadikan salat isya yang awalnya ampe menjadi 2. Berubah hukum karena berubah posisi. Begitu juga dalam penggunaan sarana untuk bersuci. Ketika seorang bersafar yang awalnya tinggal di kampung halamannya, mudahnya mendapatkan air, wajibnya berwuduk menggunakan air. Tapi ketika safar, boleh tayamum ketika memang sulit mendapatkan air. Berpuasa pun seperti itu. Orang yang bersafar diberikan keringanan rukhsah, boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan selama safar, tetapi punya kewajiban selepas Ramadan nanti untuk mengqada, mengganti puasa yang ditinggalkan karena rukhsah keringanan safar. Nah, jadi yang safar ko apa Bapak Ibu? Perjalanan jauh. Jadi indak dinamakan safar kalau perjalanan awak misalnya ke Bukit Tinggi. Makanya dalam mazhab Syafi'i, batasan sebuah ibadah diberikan keringanan karena alasan safar itu jaraknya paling tidak 80 km. Ya kira-kira dari Siko ke Padang lah. Sekali pai, bukan netongannya bolak-balik. Paizan, 80 kilo, tahun lah Bapak Ibu. Nah itu yang disebut safar. Nah masalah safar ko juga menjadi salah satu patokan awak bisa menilai kepribadian orang. Jadi suatu hari ada seorang yang mengatakan di hadapan Umar bin Khattab, si fulan itu orangnya elok. Akhirnya kok si fulan si anu itu orangnya elok. Kata Umar, di mana tahu engkau si anu itu elok? Apakah engkau menjadi tetangganya? Tidak. Apakah engkau pernah bersafar dengannya? Alun. Apakah engkau pernah bermuamalah, punya transaksi keuangan dengannya sebelum kau? Tidak. Maka engkau belum kenal je orang tu lain. Coba cari yang tiga ke Bapak Ibu. Ya kau bisa nanti kau mengukur kepribadian orang. Tahu awak kepribadian orang tak bisa nyuan-doan. Yang pertama ketika apa? Ketika safar. Cubalah cari ibu-ibu yang biasa pergi jalan-jalan. Dengan banyak rombongan orang, pasti akan banyak terbuka mode-mode orang yang selama kau kita tak tahu, ya nak? Apalagi perjalanannya bukan perjalanan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Di situ kita menemui hal yang menyenangkan, menemui hal-hal yang sulit, yang susah. Di situ nampak karakter orang bu. Ada orang yang ketika bergaul sehari-hari biasanya nampak elok,
Tapi ketikalah bersafar jenyo nampaknya egois, mementingkan diri sendiri. Nampaknya ketika rombongan kesusahan, konyo nak peduli je orang, baanan selamat dinyo zen. Iya nak bu? Makanya karakter orang safar tu banyak. Nampak di situ, tak bisanya doa-doa. Apalagi kalau lah menemui yang namanya dan sulit-sulit. Betul lah kecik Umar. Safar bisa menampakkan karakter orang yang sebenarnya. Tak bisanya doa-doa. Apalagi safarnya beberapa hari. Kemudian yang kedua, ketika seseorang menjadi tetangga. Apalagi tetangga yang memang dekat rumahnya je rumah awak. Tahu awak karakter orang juga? Tahu, tak bisa anduk-anduk lah. Kanonnya tiap hari nampak dia awak. Kemudian yang ketiga, karakter orang tu bisa nampak elok dan eloknya ketika kita pernah punya transaksi keuangan, muamalah. Apalagi kalau berkaitan dengan hutang piutang. Orang kalau berhutang ke bapak ibu, kerak caranya. Ramah seramah-ramahnya, mulutnya nak tanggung manis, ya dah. Nah, bahkan menunduk-nunduk gitu. Tapi giliran hutang tadi ditagih, minta balik, tak tanggung sudi. Bahkan tak sekadar sudi, awak nanti buruk-buruan di belakang, bahkan nyono yang banci ke awak. Inyo yang berhutang ke kita pula yang dibancinya, disebarkan aib kita ke orang lain. Padahal dulu ketika meminjam tak tanggung manis mulutnya. Situ nampak karakter orang bapak. Nah, Umar tadi menyinggung safar. Makanya kata ulama, kenapa perjalanan jauh itu disebut dengan safar? Kata ulama kita, li'annahu yusfiru an akhlaqir rijal. Karena dengan bersafar itu menampakkan karakter orang tu sebenarnya. Bagi awak yang lebih biasa bersafar, dia orang tahu apa kita akan benarkan pernyataan. Nah, berkaitan dengan bahasan kita di subuh hari kini, masalah safar, bab tentang dianjurkannya keluar safar itu di hari Kamis dan dianjurkan di pagi hari. Ada dua pembahasan. Yang pertama harinya, kemudian spesifik waktunya. Sampaikan di hadis pertama dari sahabat Ka'ab bin Malik, beliau cerita tentang perang Tabuk. Kecik Ka'ab bin Malik, Nabi itu pai jo sahabat ke Tabuk melaksanakan perang Tabuk itu di hari Kamis, dan Nabi suka kalau keluar bersafar tu di hari Kamis. Dalam riwayat lain dikatakan sangat jarang Nabi keluar safar itu kecuali beliau bersafar keluar di hari. Nah, para ulama mencuba menggali hikmah alah kira-kira kok Nabi mencari atau memilih hari Kamis. Dibukalah Al-Quran, dibukalah kitab-kitab hadis. Secara zahirnya tidak diketemukan ada ayat Quran, ada hadis Nabi yang mengungkapkan kenapa kok hari Kamis dipilih oleh beliau. Tapi mungkin kecek para ulama, kok mungkin hikmahnya adalah pertama hari Kamis kok termasuk hari di akhir pekan, yang biasanya orang sibuk jo kegiatannya di awal-awal pekan. Kemudian yang kedua, kata ulama, sebagian ulama, hari Kamis kok adalah hari ketika diangkitnya amal kata langit. Maka Nabi suka dengan diangkitnya amal ketika dia kata langit itu, beliau dalam keadaan bersafar, beribadah dengan bersafar.
Itu menurut sebahagian ulama. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah iko mesti lo awak memilih hari itu? Mesti nak, wajib nak ke Bapak Ibu? Ya, tentu tidak. Judulnya saja disiko istihbab, dianjurkan. Kok lain memang bisa kita memilih hari, ya. Bisa dipilih hari itu. Artinya kita yang mengatur safar itu, bukan keadaan atau diatur oleh orang. Awak sendiri bisa mengatur. Maka dianjurkan safar itu di hari Kamis. Kalau memang tidak menyusahkan diri awak. Kalau Nabi kok kan dalam posisi beliau yang mengatur, beliau pemimpin. Tetapi kalau tidak, silahkan, tidak ada menjadi masalah. Kok kabaran ke hari Senin, hari Selasa, hari Sabtu, hari Minggu, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Tapi sekali lagi, kalau memang lain bisa kita mengatur sendiri, kok perjalanan awak yang mengatur, dan kita pun tidak kesulitan, maka dianjurkanlah memilih hari Kamis sebagaimana Nabi memilih hari Kamis untuk pergi bersafar. Jadi Islam kau tidak lo sampai bana Bapak. Cuba kita bayangkan kalau seandainya iko hukumnya wajib. Sulit tak awak kau? Ya, boleh. Ada urusan nak dakek meninggal hari Rabu. Apa namanya? Meninggal hari Sabtu atau hari Jumaat. Ya, kalau orang mau meninggal aku kan tak diatur. Ada orang meninggal diatur, direncanakan. Tak ada. Nah, kalau seandainya hukum memilih hari ko wajib, tentu akan menyusahkan awak. Yang meninggal Jumaat ko atau Sabtu, ko mesti Kamis tu nunggu lu seminggu dulu baru goreng ke. Lah habis hari takziahnya, lah habis hari dukanya. Tak tercapailah tujuan untuk datang bertakziah, menghibur hati orang yang sedang berduka. Tapi alhamdulillahnya kau sekadar dianjurkan bagi yang bisa, pilihlah hari Kamis ketika ingin bersafar. Nah, kemudian yang kedua, dianjurkan bersafar itu di pagi hari. Kenapa? Kerana Nabi sendiri mendoakan umat beliau mendapatkan keberkahan ketika beraktivitas di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Kau terkenal hadis. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku atau untuk umatku di waktu paginya. Mana maksud waktu pagi kau? Ya, dari subuh sampai selepas subuh, sebelum siang. Kenapa? Karena kalau mengawali aktivitas di pagi hari, yang pertama kita punya banyak waktu untuk kegiatan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang lebih semangat awak kegiatan kau di pagi hari ku atau agak-agak siang? Kalau bagi kami, kalau apalah yang kerajanya, mohon maaf, bukan keraja fisik, ya keraja otak. Guru yang mengajar, sekolah santri atau siswa yang belajar di sekolah, waktu yang paling baik itu, yang paling segar itu di pagi-pagi, bukan di siang. Kemudian yang ketiga, di pagi hari kau cenderung udaranya lebih segar, lebih sehat dibandingkan ketika harilah mulai siang, apalagi di daerah-daerah perkotaan yang tinggi polusinya. Nah, jadi keberkahan yang diberikan oleh Allah melalui doa Nabi ko memang kerana pagi itu banyak berkahnya dari segi dunia. Bahkan kalau ambo pribadi ko Bapak Ibu, kok oleh punya kewenangan lah kowe. Amu aku rasanya
anak sekolah ko mulainya berajarnya jam 6:30. Kok bisa lah awak mengatur lah. Kalau awak punya kewenangan lah kan. Berajar mulai sekolah 6:30 lah. Tapi berajar sampai zuhurnya. Kalau kini kan masuk 7:30, akan keluar jam 2:30 atau jam 3. Kalau lah jam zuhur tu Bapak Ibu, apakah guru nan mengajar ko, apa ada siswa nan berajar ko, alah mau dia orang sakarat. Dah siso-siso tenago. Kalau 2:30 tu. Atau setelah zuhur lah, dari 2:30 ko sampai jam 3 atau 2:30. Apa lagi kalau 2:30 tu belajar lo matematika, belajar lo fisika, kimia, dan barik-barik, tambah botak kepala anak dia. Oh ada ji? Oh 2:30 tu orang di NTT ya. Di sekolah. Oh belajar sorenya. Oh iya 2:30 ya. Bahan nak tepar orang. Walau kini ada istilahnya full day school. Yang hari belajar 6 hari biasanya jadikan 5. Yang biasanya anak ko lah pulang jam 2:30 atau jam 2 yang sekolah umum ya. Kalau dipreskan yang 6 jadi 5, jam pelajarannya tetap jauh segitu, maka pulanglah sampai sore-sore hari. Sehingga ya, positifnya tentu ada, tapi kadang negatifnya ko Bapak Ibu. Anak-anak yang full day school ko indah ada lah waktu untuk sosialisasi, apalagi untuk membantu orang gaib di rumah. Jadi yang beraja masih itu. Makanya kadang anak-anak kita kini skillnya, kemampuan menghadapi duitnya kurang. Kalau mana perusi ko, masak tak pandai, menggosok tak kabilo gitu. Ya. Dan awak khawatirkan ko Bapak Ibu, ada kekhawatiran. Apalagi kalau lah SD nanti di full day kan, apa terjadi? Tentu MDA ko bisa tutui. MDA awak masuk jam 2 atau 2:30. Anak kau pulang baru jam 3 po. Dari kebiasaannya mengaji. Bisa mengaji. Oh kalau hari itu diganti salah siap asal mengaji. Taruhlah bisa diganti, tapi energinya nyolah kepanean ko anak. Dari pagi sampai jam 3 beraja bayangkan salah Bapak. Awak asa. Kalau duduk salah di bangku sekolah tu dari pagi sampai jam 3, mungkinlah satu lah kalau kau istirahat sepanjang hari nak dona lain. Itu kadang terfikir aja kami. Kok lanjut kok lagu seluruh daerah kok full day school. Faham? Bahkan ke anak-anak SD sampai jam 3 baru pulang, bisa tutui MDA yang ada bersama. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi hal yang seperti itu. Nah, kemudian Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi yang meriwayatkan hadis mengatakan Nabi itu apabila beliau mengutus pasukan perang yang akan berangkat perang, maka beliau punya kebiasaan mengutusnya di pagi hari. Tidak di malam hari, tidak di siang hari, tidak di sore hari, tapi pagi hari. Itu mendapatkan keberkahan di waktu pagi itu. Kemudian juga diceritakan tentang Sakhar periwayat hadis. Ternyata beliau seorang pedagang. Dan Sakhar bin Wada' Al-Ghamidi beliau punya kebiasaan mengirim kafilah dagang. Beliau punya kebiasaan mengirimnya di pagi hari. Lalu yang terjadi fa'athara wa kathura maluhu. Beliau pun menjadi orang kaya raya
banyak hartanya. Dari segi duniawi saja Bapak Ibu, Allah tampakkan orang yang lain namuh pagi-pagi melaksanakan aktivitasnya, biasanya Allah nampakkannya berhasil dari segi dunia. Beda aja orang yang mohon maaf ya, patanggang malam-malam, habiko baru ya apa namanya lalu jam 2 balik, jam 1, jam 2. Kalau lah terlambat lalu malam, kemungkinan besar konsekuensinya terlambat jago. Yang membahayanya subuh bisa lewat. Orang biasa bertanggang Bapak Ibu, apa nonton bola ya. Nonton bola kan di Eropa kok, ya. Pertandingan bola kan banyak di Eropa yang ditayangkan. Di orang tuh mungkin sore atau malam, awal-awal malam, di awal lah tengah malam. Bola kok jam 1 misalnya, atau jam 2. Kadang baru selesai jam 4. Tu tanggang. Nah jam 4 dia mati letakkan tu berlaluan lewat subuh. Kadang miko baru jago jam 9, jam 10. Subuh lah lewat, meninggalkan solat lah dosa gadang. Kemudian yang kedua, lah tinggal kita, lah jauh kita dari waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh Ustaz, ambo walaupun bertanggang mana subuh nak tinggal juga alhamdulillah. Tapi kalau namanya bertanggang biasanya menambah lalu di setelah subuh. Nah, kau tabadiak dunia namanya kau Bapak. Makanya selagi kita masih bisa punya pilihan, makonan karajo toyo di siang hari, yang malam tu yo untuk istirahat. Kalau memang bisa awak memilih, kecuali orang-orang yang memang pilihan kerajonya ndak ada lain Bapak Ibu kecuali di malam hari. Itulah waktu kerajaan. Kerajaannya halal kok, tapi yang kerajaan itu di malam hari misalnya. Atau nyo dapat shift malam misalnya. Kawannya dapat shift siangnya dapat shift malam. Tentu lain ceritanya. Tapi kalau kita dalam kondisi normal, bisa memilih, pilihlah memang kerajaan itu di siang hari, kemudian istirahat malam, kemudian mulailah aktivitas sepagi mungkin untuk mendapatkan yang namanya keberkahan. Nah, ulama-ulama di negeri Arab tu Bapak Ibu acok mengkritik masyarakatnya surang masalah kegiatan pagi hari itu. Bahawa itu karena salah satu kebiasaan orang Arab ko Bapak Ibu suku lalu pagi. Siap subuh tu lalu. Nah, kami tidak sekedar bercerita kerana mengalami itu. Mengalami itu Bapak Ibu. Kalau dia awak di siko, yang namanya sekolah, yang namanya ujian lah, mulai 7:30. Kemudian itu. Kalau di Mesir itu, di Al-Azhar itu Bapak Ibu, mulai ujiannya 9:30. 9:30 mulai, sampai jam 12:30. Jadi mulailah agak-agak siang. Taruhlah mungkin itu sekadar pengaturan waktu. Tapi memang karakter orang Arab itu, khususnya di Mesir yang kami cari secara langsung, memang suku lalu pagi. Nabi ko baru mulai jam 8 gitu aktivitas. Makanya kalau sehabis subuh itu, kalau di awak jam 6:30 akanlah rami jalan Bapak Ibu ya. Kalau ini langgangnya baru tu. Karena suku lalu siap subuh. Itu salah satu kebiasaan orang Arab yang ulama mereka sendiri acok mengingatkan dan sampai seperti itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan waktu di Mesir tu ada ulama mengatakan Bapak Ibu, oi orang Mesir jangan lalu je pagi. Kok seandainya Israel tu menyerang awak pagi hari, gua habis awak seluruhnya.
Israel je Mesir tu kan babatih kawak kayak awak je Malaysia. Rakit ingin mengingatkan orang-orang di negerinya sendiri yang punya kebiasaan tidak baik itu supaya jangan lalok pagi, tapi awalilah kegiatan itu sepagi mungkin.